Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874 Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Berkenaan dengan video ini akan terdapat 11 video atau 11 materi mengenai basis data lanjut yang berawal dari query processing hingga loss protocol. Untuk itu, selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Mengenai query evaluation plan dalam bentuk tree. Jadi bagaimana sih itu bentuknya? Kita lanjut. Mungkin berdasarkan video sebelumnya kita sudah mempelajari nih ya basic fundamental operation. Jadi dasarnya itu ada 6. Pertama select, project, union, send difference, send product, dan rename. Mungkin di video sebelumnya atau video kedua dan ketiga itu kita sudah membahas per tiga di sini. Silahkan untuk melihat kembali. Select itu ya where di SQL, terus project ini ada select di SQL, union, dan sebagainya. Nah, pada video ini kita akan bahas tentang yang sesuai dengan judul yang awal, a sequence query execution plan, a sequence of primitive operation that can be used to evaluate a query is a execution plan. Jadi query execution plan atau yang bisa dibilang query evaluation plan ini sebuah operasi dasar yang bisa dapat mengevaluasi sebuah query tersebut. Jadi terus yang kedua, setiap perbedaan dari evaluasi plan tersebut akan memberikan query yang memiliki harga yang berbeda atau membutuhkan sumber daya yang berbeda. Jadi tentunya dengan adanya perbedaan harga tersebut akan menjadi sebuah tanggung jawab dari pembangunan query yang mana kita harus meminimalkan harga dari query evaluation tersebut. Jadi peminimalan harga tersebut bisa kita namakan sebagai dengan query optimization. Oke, lanjut. Jadi seperti yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang basicnya. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menggambarkan dari QEP tersebut dalam bentuk tree. Kan yang pertama ada selection nih. Misalkan ada tabel select tentang from instructor where department name fisik. Jadi select semuanya, berarti kita ngambil semuanya ya kan. Where the department name, berarti kita memakai selection di algebra dengan atribut department name yang mana itu sama dengan fisik dan instruktur. Jadi cara gambarkannya seperti ini. Pertama, yang di atas itu adalah semua isian dari selectionnya, terus diikuti oleh tabelnya di bawah. Cukup mudah. Selanjutnya ada QEP example tentang project dan selection. Jadi biasanya ini digabungin ya kalau yang masalah project. Jadi biar bisa langsung gitu loh. Misalnya kita ada ngambil select salary dari instructor where salary 75.000 nih, lebih kecil dari 75.000. Jadi kan select di algebra kan ditanda dengan simbol ini, terus masuk ke dalam where-nya. Jadi pada tree-nya project itu paling atas, terus diikuti dengan selection-nya dan nama tabelnya. Ya, cukup mudah. Selanjutnya ada union. Ya, union ini kan kita kayak menggabungkan dua relasi tersebut kan. Misalnya ada relasi yang pertama dan yang kedua nih.
seperti aturan yang sebelumnya, project itu di atas, selection diikuti dengan selection, terus ada tabelnya ya kan. Juga dengan yang kedua, setelah kita dapat datanya, kita mau union penggabungannya, tinggal kita satuin saja dalam U yang ini. Oke. Terus selanjutnya ada QAP example set difference. Mirip dengan union yang tadi, kita awalnya membangun dulu relationnya. Kita buat dulu tree-nya sesuai dengan ketentuan awal. Setelah selesai membuat tree-nya, baru kita set difference. Oke, lanjut. QAP example mengenai Cartesian product juga mirip dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya masalah Cartesian example ini, dalam tree-nya misalkan ada dua relasi nih. Pertama relasi R dengan relasi S. Kita mau dibuat Cartesian produknya, jadi kita tinggal menghubungkan R dengan S tersebut dengan X. Dan yang terakhir ada Q example dari rename. Jadi misalnya kita kalau mau rename, bagaimana membuat dalam tree-nya. Misalkan nih ada query select from countries nation. Jadi kan kita mau mengubah countries ini kan menjadi nation. Iya. Jadi apapun rename-nya, kita buat dulu rename-nya sama kayak select tadi di atas dengan nation, baru tabelnya. Terus contoh kedua ada select country ID, SID, country name, as name. Jadi kan bisa kita lihat nih, country SID, country name, as name. Jadi ID, name, region ID itu kan berada di dalam country tadi kan, tapi kita rubah menjadi nation dari nama tabelnya countries. Nih, bisa dilihat juga di contoh ketiga, select country ID, SID, country name, sama seperti yang sebelumnya nih kan, mirip. Tinggal kita ambil yang nama barunya ya, ID, terus ada name misalnya gitu kan. Jadi ID, name, terus dari countries nation, dia awalnya itu nama tabelnya countries, kita rubah jadi nation. Nah, gitu tingkatannya ya. Selanjutnya ada query optimization. Jadi tujuan dari query optimization ini kita untuk mengurangi dari kebutuhan sumber yang dibutuhkan untuk mengisi query tersebut. Jadi dapat menunjang kita sebagai user untuk menghasilkan sebuah hasil yang benar dan tentunya juga harus cepat ya. Jadi yang pertama, it provides the user with faster result. Jadi apa keunggulan dari query optimization ini? Kita akan memberikan user itu jawaban yang cepat ya kan, biasanya dapat lebih cepat bagi user. Yang kedua, it allows the system to service more queries in the same amount on time because it takes time dan itu. Jadi dapat memberikan service kepada sistem dengan query yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Jadi semakin optimization akan semakin lebih baik. Jadi terus yang ketiga, reduce the amount of wear of the hardware. Jadi dapat mengurangi penggunaan dari hardware itu sendiri sehingga dapat lebih ringan digunakan. Jadi contohnya misalnya ini ada tabel instruktur, teacher, dan course ya kan, kursus. Jadi misalnya ada query pertama, find the name of instructor most terkenal of the course ini along with the title of the course that they taught. Awalnya kita udah dapat nih ya kan relasinya, terus kita optimiskan dari, kita bisa menggunakan teori early selection. Jadi kan tadi awalnya sini kita pisahkan, dan karena ini bisa lebih berat, bisa kita letakkan dia ini di depan seperti ini kan, jadi kan lebih ringan. Terus query kedua mirip juga, misal kita udah dapat ini,
Terus bagaimana cara mengoptimalkannya? Kita bisa menggunakan selection as early possible to reduce the size of the selection. Jadi semua selection itu bisa kita satukan dulu di depan nih. Oke, depan show instructor, kita bisain lagi, baru nanti digabungin lagi ini di dalamnya. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat dimengerti.